atau tesis disertasi, sepanjang belum diterbitkan menjadi buku, dia masih ditulis di dalam tanda kutip. Ya, itu nanti di dalam penulisan daftar pustaka itu akan kelihatan. Jadi kalau sudah diterbitkan menjadi buku, dia akan ditulis miring. Ya, tugas misalnya kalian nanti menulis tugas akhir lalu dibukukan baru ditulis miring. Ya, di dalam daftar pustaka. Tetapi kalau masih berupa print out ya, maka itu di dalam penulisan ditulis dalam tanda kutip. Seperti itu ya. Itu yang membedakan. Oke. Kalau sudah ditulis dalam ditulis miring, nama media nggak usah pakai tanda kutip lagi. Jadi hanya dimiringkan. Nah, sekarang kita lihat nih yang bagian kedua, membuat kalimat dengan SPOPK. Masih ingat kan ya, SPOPK itu singkatan dari apa? Dia bisa jawab? SPOPK itu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Iya. Subjek ya, dalam bahasa Indonesia tidak ada subjek. Subjek. Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Ini yang dianjurkan di dalam penulisan jurnalistik. Ya, kenapa? Karena singkat, padat. Ya, sudah dalam satu kalimat itu orang sudah memahami. Ya, tidak usah menjadi dua kalimat. Dalam satu kalimat cukup ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Siapa yang menjadi atau apa yang menjadi subjek? Subjek itu orang atau benda atau yang dibendakan. Orang, ya, karena dia melakukan sesuatu. Ya. Sofyan membaca novel. Sofyan membaca novel misalnya apa ya? Sofyan membaca novel berjudul Negeri Lima Menara, ya, di mana, ya, kapan? Nah, itu yang dimaksud. Itu cukup, ya. Tidak usah lagi lebih banyak titik, kemudian buat lagi SPOPK lagi. Nah, seperti itu. Jadi pembaca sudah cukup membaca dalam satu kalimat itu singkat, padat, tidak bertele-tele. Itu yang dianjurkan di dalam kalimat-kalimat jurnalistik, ya. Dan sekarang kalimat-kalimat non jurnalistik pun mulai meniru kalimat-kalimat jurnalistik yang singkat, ya, serba singkat. Tidak usah sibuk menjadikan anak kalimat, karena kalau sudah menjadi kalimat panjang, kita penulisnya pun bisa bingung, ya. Ini lihat lagi ke depan nih, jangan-jangan yang tadinya di depan aktif atau di depan pasif, di belakang aktif, ya, kalimatnya. Nah, itu karena terlalu panjang kalimatnya. Nah, itu kan nggak boleh. Dalam satu kalimat kalau udah aktif semua, ya. Nah, kalau kalimatnya pendek, itu akan bisa terkontrol karena sudah hanya ada di predikat. Kalau aktif itu kan kalau nggak awalannya ber, ya, kalau di udah pasti pas, ya. Nah, coba sekarang yang menggunakan, karena ini kan predikatnya itu selalu kata kerja, ya, karena itu saya berikan predikatnya. Yang menggunakan predikat membaca, siapa yang mau memberikan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Melan lagi. Iya, nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Silakan, Melan. Baik. Nah, kalimat yang pertama itu kan membaca, ya, sebagai predikatnya. Ya. Saya menggunakan seperti ini kalimatnya. Cynthia membaca buku soal ujian nasional saat malam hari. Itu yang pertama, karena masing-masing ada dua kalimat. Lalu yang kedua yaitu Danu membaca buku sebuah resep makanan saat memasak di dapur tadi pagi. Oke. Lalu tadi buku resep masakan itu judul buku atau bukan itu? Jadi
dia itu objeknya. Buku resep makanan itu objeknya. Oke, coba diruntut lagi. Saya, Danu oh ya Danu. membaca buku, itu Oke, buku Danu objek. subjek, Danu subjek. Membaca predikat. Lalu bukunya buku objek ya. Halo Melan. Kok terhenti? Halo. Aduh, nggak ada Oke, sinyal. Melan. Halo Bu. Ya. Halo. Halo, jadi Halo, subjeknya Bu. adalah Danu. Danu. Lalu predikatnya membaca. Nah, objeknya itu buku. Oke. Yang Pelengkap. satunya apa? Pelengkapnya itu sebuah resep makanan. Nah, sebuah resep buku, sebuah resep makanan itu sebuah resep makanannya itu pelengkap. Nah, lalu keterangannya itu saat memasak di dapur tadi pagi, seperti itu. Kenapa pakai sebuah ya? Kenapa bukan buku resep masakan ya? Kalau ada buku kan nggak mungkin hanya satu resep.